kembali di Ngotakin, ngobrol seputar ketapel di Indonesia. Bukan bicara kanan, bukan bicara kiri, bicarakan tentang Indonesia. Kali ini Ngotakin kedatangan tamu jauh banget ini dari Condet. Nah, kedatangan tamu ini sangat spesial kali ini. Ada Bang Boncu dan Bang Otet. Nah, salam sehat buat Bang Boncu, Bang Otet. Kabarnya gimana nih malah? Alhamdulillah sampai hari ini sehat, Bang. Alhamdulillah. Bang Otet sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Kita di sini ngobrol santai aja. Iya. Ngobrol santai artinya kita sambil ngopi, sambil bicarakan ketapel, kita ngobrol-ngobrol mengulas kembali. Sebenarnya ini di Condet ada perkumpulan ketapel. Ya. Namanya Ketapel Condet. Ya. Itu singkatannya Kecot. Kecot. Cocok. Kecot, Bro. Condet. Kalau orang Betawi kecot itu rusuh ya. rusuh. Betul, Bang, itu mah. Tapi ini anak-anak kecok kompak, solid. Gua denger dan pernah main juga bahwa ini kesolidan mereka, kekompakan mereka top banget. Nah, di kali ini kita mau ngobrolin masalah kecot dulu nih. Kecot itu sebenarnya terbentuknya kapan sih? Awal dulu tahun 2019 sekitar bulan Novemberan deh. Waktu itu sih cuman nongkrong main. Awal main tuh saya sendiri main waktu itu pertama main di Kalibata pas lagi Brigadi Jawara. Itu belum bisa nyelpet. Oh, itu belum bisa. Belum bisa nyelpet. Tapi, Ya asal nyelpet. Kalau orang dulu kan nyelpet nggak ada yang dikeker, cuman sebatas tarik karet, udah melar, udah lepas gitu doang. feeling. Masih jatuhnya. feeling dulunya. Nah, setelah itu mulai cari-cari karet. Awalnya cari-cari karet, nanya-nanya, nggak taunya di Halim situ ada. Terus datang situ, beli Belajar. karet. Nah, mulai dikasih tahu, gini loh cara Caranya. nyelpet. Nah, terus dikeker, terus benar-benar cara nariknya begini, naruhnya tuh di sini. Mata yang merem tuh yang mana gitu kan. Kalau nyelpet begitu. Nah, dari situ mulai belajar main di rumah. Main sendiri. Terus ada ya teman-teman yang datang, lu kayak anak kecil main selpetan gitu. Ya karena memang ketapel itu kan permainan anak kecil, ya kan, Identiknya anak kecil gitu. Nah, sekarang dimainin lagi main anak-anak muda sekarang nih kan, sama orang tua dulu. Awal dari situ main, gua cobain dong. Nah, nyobain tuh, gini nih cara ngekernya. Sekali dia nyelpet, wah enak ya. Penasaran kan, gak kena gua gitu ya. Udah terus sampai ada temen lagi main, istrinya manggil kan, pulang dulu sebentar. Ntar dulu, belum kena satu kan. Wah, nggak nyelpet terus. Keseruannya di situ. Nah, ya, itu keseruannya di dari situ ya. situ mungkin ya kalau dibilang ketapel itu racun bisa dibilang gitu. Iya. Tapi dari Condet sendiri itu kebentuknya mulai kapan tuh? Bang Boncu? Bulan kalau nggak salah bulan November lah. November ya? 2019. Itu masih nama bukannya Lalu, Kecot ya? Ya, kita main bareng, ada berapa orang waktu itu. Kita bikin nama nih apa ya? Coba Condet Ketapel. Singkatannya apa? Copet. Wah, copet jelek. Ya, copet jelek katanya. Apa dong? Ini juga udah kalau namanya copet. Makanya kan awal tuh ke situ. Sampai jangan cepet. Apa nih? Udah kecot aja, kecot. Apaan kecot artinya? Tapel Condet. Oh, udah boleh. Udah dari situ mulai deh tuh banyak ngikut sampai RT sendiri waktu itu Satu Harmoni kan. Karena dia dulu RT, jadi kalau ada dia punya selpetan sebenarnya. Cuma selpetan dulu. Zaman dulu. Oh, yang model ikatannya di samping. Ya. Nah, itu pun dia pakai karena dia sering lihat anak-anak tawuran gitu kan. Jadi dia pakai cuma buat nakut-nakutin anak tawuran itu. Menghalau. Menghalau itu anak-anak itu. Akhirnya dari situ dia mulai tertarik tuh ngikut cuma modelnya beda kata dia. Ya udah coba main. Udah main tuh. Wah, seneng deh dia main kan.
Dari situ udah akhirnya kita bentuk klub. Ketuanya siapa nih gitu kan. Oh, si itu aja nih, si Rahmat katanya gitu. Itu ketua pertama. Tunjukkan ya tuh, Nah, tunjukkan. tunjukkan. Udah lo aja waktu dia. Udah tuh. Itu cuman sekedar apa? Lisan aja, nggak pakai tertulis. Tapi sempat kita ngumpul itu beberapa orang ya. Kita ngumpul gini. Ini kuat nggak nih? Apanya tuh? Kuat gimana? Nama maksudnya? Kecot ini dibawanya kuat nggak bakalan nih? Ya, dari Iya, situ. kuat nggak nih? Soalnya kalau misalkan kita bawa nama Kecot itu udah depannya udah cakep banget. Kalau kita bilang bahasa apa ya? Kalau misalkan itu udah pasti nih Kecot terus. Namanya coba ngambil yang nama yang Ya, lain dah. ya. Tapi Tadi yang tetep lu bilang bro ya, Kisru ya? Kisru. Ya, Rusuh, ya, besu. sebenarnya ya. Jadi kalau orang di- Betawi ya, orang ya, Betawi bilang Betawi. Kecot itu kalau besu ya? ya kalau dibilang berat sebenarnya Berat nama bener. Kecot. Hmm. Karena ada sebagian orang kan bilang ya entah itu dari agama juga. Oh. Nama itu kan berarti. Berarti. Ya, Maksudnya. betul. Dari nama tuh bisa mencerminkan gimana gitu. Ya, Nah, kita pakai nama Kecot, udah pasti Kecot terus nih. Kecot terus. Ya namanya dalam satu komunitas, dalam satu klub itu otaknya Ya. kan beda-beda. Betul, Apalagi kita di Condet ini kan ya emang namanya orang hampir rata-rata orang Betawi. Jadi mau pada bawa cara adatnya sendiri, udah. Kalau giliran bentrok ya udah. Tapi tetap solid. Nah, bro, alhamdulillahnya solid. di situ Wah. karena kita dari kecil udah kenal masing-masing Oh, karakter. iya, betul. Walaupun itu ya udah dah. Akhirnya anggap biasa gitu. Walaupun Iya. sering ada benturan-benturan. Kita bang ada. sampai anggota itu waktu pertama itu udah hampir 150 orang bang. Anggotanya? Anggotanya Gila banyak juga. 150 orang itu satu RT apa satu RW? itu hampir di Condet itu masuknya Batu Ampar, Balai Kambang, Kampung Tengah itu masing-masing kita punya cabang tadinya. Tadinya. Iya. Jadi kita mau Jadi tadinya cabang Kecot 1, Kecot Nah. 2 apa Sempet gitu. sempatnya kita mau bikin bahasanya itu kita main di sini nanti. Pertandingan ini di sini. Nanti di kampung ini main di sini. Oh gitu. Iya. Ya, jadi ada kalau Balai Kambang itu jatuhnya apa sih? Batu Ampar Kelurahan juga. ya? Kelurahan. Oh, jadi ada kelurahan di Condet ini. Batu Ampar gitu. Kelurahan Batu Ampar. Anak kelurahan- Batu Ampar, Oh. anak Kampung Tengah. Tapi dia gabung di Anu, Kecot. Di Kecot. Ih, gila. Karena keren, kita keren, bawa keren. nama Condetnya. Nama Condetnya. Nah, Condet itu kan dikelilingi sama Batu Ampar, Kampung Tengah, Ah. Balai Kambang. Oh, iya. Kampung Gedong pun masuk sebenarnya. Iya. Nah, jadi dari situ kita udah ada nih orang Balai Kambang Oh, oh. masuk sini, orang Batu Ampar. Hampir 30 orang, 50 Tapi orang sampai gitu sekarang semua. gimana? Apa perkembangannya? Kira-kira tuh. Ya mungkin karena masing-masing ada kesibukan. Sibukan kerja. Awal ya namanya orang giro awal kan. Iya, wah, betul. mungkin makin kemari ya berkurang sih enggak. Enggak. Sewaktu-waktu dia bakal datang gitu. Cuman nggak hampir setiap hari, mungkin Oh. karena ada kesibukan kerja, ada yang sibuk apa. Tapi base gitu. campnya sekarang di mana nih? Kita masih tetap sampai sekarang itu di Gang Mangga. Di Gang Mangga. Iya. Enggak RT 2 RW 03 Batu Ampar. Oh, Batu Ampar Batu maksudnya. Ampar. Maksudnya Batu Ampar. Nah, di Batu Ampar itu sendiri anggotanya di Kecot ini sekarang ini nih ada berapa nih yang benar-benar aktif? Yang masih aktif ya sekitar 70-an deh. Masih Masih ada 70. Iya. Kalau misalnya kan mereka ini pada sibuk, Pak. Pada apa semua. Mereka itu berganti gitu. Oh. Nanti yang masih main dari Balai Kambang. Ntar dia bosan, ntar balik lagi dari Batu Ampar. Ya, Ntar balik betul, lagi betul, semuanya. Gitu. Ya, jadi memang namanya ini permainan masa kecil dulu, mungkin teman-teman yang lainnya juga gue pengen merasakan nih ya apa memori gue waktu kecil itu kan. Ya, mudah-mudahan sih dengan adanya Kecot yang solid ini di Batu Ampar ya. Batu Ampar ya teman-teman yang lain tetap masih menjaga kesolidan dan tetap Amin. bergabung. Kita sih sampai udah sampai di mana ya? Udah di wali kota ya. Wah. Namanya kita ada, Bang. Hmm. Kita ada namanya udah di wali kota. Tapi kita tinggal ketok doang tuh. Biar kita masuk gitu. Karena dari segi kebudayaan kita di Condet sendiri, kita udah masuk bersama kawan-kawan dari kebudayaan yang dari mulai lenongnya, yang dari paoknya, Silatnya. yang silatnya, kita bergabung bersatu
Oh, jadi masuk ke kebudayaan. Kebudayaan Ya. juga. Jadi kalau ada acara kebudayaan dari Condet nih, kita udah pasti ikut di situ. Ketemu gubernur, wakilnya kemarin. Terus Oh. didukung kita sama Pak Lurah semuanya. Jadi gitu. ibaratnya sekarang ini di Kecot sudah punya salah satu kebudayaan lah ya, Ya, tradisional. Mungkin tepatnya jadi situs kebudayaan ya. Bisa Ya. masuk ke Iya. situ. Jadi Masuk jadi ke pasal setiap ada berapa? kebudayaan diundang, gitu ya. Aduh, lupa ada tuh undang-undangnya waktu itu. Jadi- Pasal 378 ya. Dibuat dong. Penipuan itu. Nah, ini yang tertarik lagi, ada satu event nih sebenarnya di Kecot yang sekarang lagi rame nih, bro ya. Iya. Nah, ini kita ulas nih di sini nih. Itu ada festival Ketapel Condet. Dua. Yang kedua. Nah, ini udah kedua aja nih, bro. Berarti udah tua, Bro. Udah dua. Enggak, karena kalau kedua artinya ini festival ini sebenarnya dalam rangka milad ulang tahun Ketapelnya Condet atau hanya sebagai kayak semacam Euforia. enggak kayak Peringatan kebudayaan lah, kebudayaan. kebudayaan gitu kan. Itu apa tuh sebenarnya festival itu? Sebenarnya kemarin sih masuknya ke milad jatuhnya. Emang rencananya sih tiap tahun kita insya Allah dikasih sehat, panjang umur, murah rezeki, kita bikin tiap tahun nih rencananya kan kayak gitu. Cuman karena pandemi kemarin, Oh, iya. akhirnya kita skip, mundur, akhirnya dapatnya ya tanggal 20 nanti Maret. rencananya Oh, gitu. Tapi festival yang pertama itu sebenarnya itu milad ya? Milad juga. Milad juga. Cuman waktu itu kan karena kita waktu itu megang juara Jabotabek. Oh, jadi di juara Jabotabek itu ada piala bergilir. Kebenaran kita yang pegang itu piala bergilir. Jadi setiap pemegang piala bergilir kan mesti ngadain. Oh ya. Nah di festival pertama itu jadi kita sekalian ngadain piala bergilir itu. Oh iya. Jadi sebenarnya miladnya dia, bro, di festival. Tapi miladnya ini sebenarnya udah keberapa sih? Kalau Kecot dari 2019 berarti ketiga ya? Ketiga. Sebenarnya. Tiga apa? Ketiga. Masuk ketiga tahun ya, masuk ketiga ketiga tahun. Tapi ini festival yang kedua ya. Yang kedua. Festival yang kedua. Jadi kalau di festival yang pertama itu tahun berapa? 2020. 2020 festival yang pertama. Heeh. Sekarang 2022 festival kedua. Di bulan Maret juga ya kemarin ya. Ya, Di bulan Festival Maret yang pertama? Iya, Maret juga. Itu euforianya sama. sama. Ya dari apa namanya pemainnya, pendaftarannya, semuanya jadi kategorinya. Kemarin kita bikin karena ada Piala Jabotabeknya, jadi kita bikin berapa? 5 kategori. Ya ada juniornya, Juniornya. karena kemarin kita bikin ada juniornya. Oh iya. Kalau yang sekarang kan nggak ada juniornya. Mm-mm. Terus ditambah sama kemarin ya itu piala bergilir itu Jabotabek. Oh, Jadi iya, kita siap. ditambah itu. Nah kalau sekarang kan nggak ada piala Jabotabek, jadi kita cuma bikin 3 kategori nih. Nah di situ ada kategori frame bebas. Rem bebas. Terus dari Spinner. target ada kaleng sama spinner. Dan satu lagi yang mungkin dari klub-klub belum pernah itu ya kita mau coba, kita bikin cagak natural. Nah, ini tertarik nih sebenarnya. Ada tapi gua nggak mau ke situ dulu, bro. Gua nggak mau ke situ dulu. Kita minum dulu, minum. Nah, minum dulu, nyantai. Nah, Bang Rizal ini di kepengurusan Kecot sebagai wakil ketua Kecot. Ya. Nih ketuanya siapa, Bang? Ustadz Harmoni. Oh, Ustadz Harmoni. Nah, Dia kalau termasuk Ustadz Harmoni ini termasuk ikon kita. icon. Ikon. Oh. Seorang ulama juga, seorang ustadz juga, RT. seorang RT juga, semuanya lengkap. Panutan ya. Panutan lah. Makanya Kecot terus kompak, solid. Alhamdulillahnya. Nah, kalau Bang Boncu, nah ini ketua panitia nih, bro. Ketua panitia. Ini Tumben. enggak dia Tapi trainingnya udah, Bro. Kalau setiap pertandingan tuh ketua.
Oh iya panitia, ya panitia. Kalau Gua pikiran. semua yang namanya si Boncu pasti orang kenal. Oh, siap Bang Hal Bunju. apa aja. Dari Jabodetabek kenal. Soalnya Ini. suaranya itu yang bikin orang kadang gemeteran. Khas. Kalau dia teriak ketawa ya udah langsung. Nah, kesiapan Bang Bunju sendiri di festival Ketapel Condet yang kedua. Dari mulai pertama ya, kita udah persiapan itu di awal Januari. Kita udah mulai ngomong nih, kita bikin festival lagi lah. Itu gimana ceritanya kita bikin. Tapi gue minta cuma satu, kita juara dulu. Oh, gitu. Iya dong. Oh iya, siap. 2022 ini gue minta juara. Kalau nggak juara kita nggak bisa naik namanya dong. Tapi Iya kesampean nggak? ya? Kesampean semua. Mantap. Iya nggak? Jadi ada atletnya Condet yang juara. Kalau kita kan di Kecot ini bang, nggak bisa dibilang si Anu bakal juara. Si Anu nggak bisa. Oh. Gimana dianya hatinya lagi seneng, nembak juga enak, gitu. Karena yang pertama kita di Sleber itu Bang Opik, dia Oh. bagian kaleng, juara 1. Itu mulai tuh. Udah mulai enak kan kita naikin namanya kan, iya nggak? Jadi ada Benar nama bang, Kecot. iya. Nah, sebenarnya ini mau pengen cerita apa nyombong? Oh, kan. Kita kan Ngasih tahu. bahwasanya Tahu doang. di sini itu kita bikin semangat bang. Oh iya benar. Iya nggak? Yang kedua kita bilang di MKI angkat lagi. Kita bawa pasukan cuma 5 bang. Sombong amat. Lah, Gua pikir 5. Gua pikir banyak. Kita bawa pasukan 5. Aduh. Iya. Gua pikir banyak. Karena semuanya sibuk bang, sibuk semuanya Oh begitu iya, kan. iya. Kita bawa cuma 5 orang datang Tapi- 2, akhirnya kita juara 1 lagi. Uh. Di apa kemarin? Di MKI dapat juara 1 Di- di kategori spinner. Ada spinner Paper. Pepper. Oh si Jack Jack Sparrow. Sparrow. Jack Sparrow. Dia masih separuh nggak? Udah full. Yang ketiga CS nih di Oh. Ciracas kemarin. Kita bilang dari awal kita naikin, kita harus juara, nggak ada ceritanya. Wih, Kalau begini, ini wonder nggak begini juara, kayak kita gini. nggak bakal naik nih Iya. namanya. Gitu. Kita minta juara, mau 1, mau 2, 3 juara. Makanya di saat kemarin masuk final kita paling teriak paling gede. Wah, sama saja. Nah, kalau dia Iya. masuk final juga dia suaranya gede. Iya. Akhirnya juara juga. Juara juga Bang Ijal, betul. Oh, Bang Rijal. Iya. Wah, nih kalau dia sih gue udah kenal lama sebenarnya. Jago main ketapelnya. Pasti juara lah, nggak mungkin enggak gitu. Paling nggak bang kan bahasanya kalau kita nggak bisa juara kasih semangat. Oh, siap. Kalau nggak bisa kasih semangat kasih dana yang banyak. Jujur banget ya. Nah iya, kasih yang banyak tuh biar lu juara. Gua sih nonton di belakang. Oh, akhirnya dengan motivasi itulah Iya, akhirnya iya. festival Kecondet kedua Ya, bisa terlaksana. Mau terlaksana. Mau akan terlaksana. Tanggal berapa sih? Tanggal berapa, Bro? Itu Tanggal 20 Maret 20 Maret besok ya? besoknya. 20. Jadi festival yang kedua nih 20 Maret 2022. 22. Nah, itu kelasnya pakai kelas kan ada junior, ada dewasa. Ini kita mainkan ya di kelas Dewasa Kita- semua. dewasa, semua. campur umum berarti ya. Campur. Dapur umum. Nah, kategorinya Kategorinya kaleng itu kaleng 1 yang di Tidur. frame bebas kita pakai kaleng zigzag. Jigjag. Jadi tidur diri tidur diri tidur diri. Nah, itu Dengan kategori penilaian yang beda-beda. itu, yang frame bebas. Terus satu lagi frame bebas itu kategori spinner. Khusus cagak itu kaleng diri biasa. Nah, ini seru nih kayaknya nih, seru nih dicagak nih. Nah, untuk yang tadi Bang Guncu bilang bahwa ada yang tidur, Ada ada yang yang berdiri. Nah, tidur poinnya beda ya? Beda. Nah, itu ambil poinnya seperti apa tuh? Jadi yang tidur kita hitung 10, yang diri kita hitung 5. 5. Oh, Nah, beda, kita nyari beda. belajar orang konsisten kan kalau nyerpet kalau cuma 1 titik aja. Makanya kita Hmm. belajar yang tidur diri, jadi tetap jalurnya kita ambil rata. Jadi nggak kalau mungkin di mana-mana ngambil poin terbesar diserpetin terus poin terbesar. Oh, Kita nggak. iya. Kita belajar konsisten dari awal dari 1 sampai 7.
tetap dia mesti berurut, jadi nggak mesti ngambil yang gede aja. Jadi di ketapel umum, ya ketapel umum yang sudah modifikasi apa namanya bro? Modern lah. Modern ya, ketapel modern itu kelasnya kategorinya di Kaleng. kaleng zigzag dengan poin yang berbeda. Jumlah kaleng 7. Jumlah kalengnya 7 dengan 7 amo. Ya. Itu jaraknya 10 meter. Jarak 10 meter. Nah, itu terus yang kedua itu kategori apa tuh? Spinner. Spinner. Dengan ukurannya berapa? Spinner kita pakai yang Ukuran 5 cm. 5 cm. Ukuran 5 cm jaraknya. Sama tetap jarak 10 meter juga. Terus 7 amo juga. 7 amo juga. Nah, itu sistemnya sistem gugur atau sistem Kita ambil sistem besar? gugur Jadi- karena mungkin kalau buat sistem hitungan apa sih kayak kompetisi 10 itu besar, 10 besar iya, itu besar. mungkin ya kita jaga-jaganya Waktu makan ya. waktu Iya, satu iya. itu ya akhirnya kita ambil sistem gugur yang terbanyak yang terbesar dia yang menang. Oh, kita jadi sistemnya sistem gugur. Nah, ada satu kategori lagi yang sangat Rame ya. rame Di medsos. dibicarakan ini sampai-sampai orang-orang ke kebun, ke hutan, ke mana aja untuk mencari Cagak ya. Sampai PPSU aja ditungguin. Itu tuh benar. ya sampai ada orang yang nyari di tempat bakaran tabunan kan untuk mencari cagak karena cagak itu tidak boleh menebang pohon yang masih Ya. hidup Ya. karena pelestarian. Ya. Nah, gitulah. Nah, ini cagak natural. Ya, Natural. jatuhnya natural. Cagak natural itu seperti apa? Di sini kita nyebut natural ya emang benar-benar dia dari Nih. pohon yang belum kalau yang model-model cagak ketapel-ketapel modern kan ada yang diraut terus dibentuk buat pegangan tangan enaknya, makanya kita ambil cagak natural yang benar-benar asli dari alam bawaannya kayak gitu tanpa harus dirubah sedikit pun. Mungkin dirubah ya cuman buat Di atasnya aja. ikatan karetnya aja. Got kalau kata Iya, pemain-pemain ketapel itu gotnya aja yang dirubah situ. Selebihnya masih natural bawaan alam. Oh ya, ini Sama. ada dua contoh Nah sih ya sebenarnya. ini cagak juga. Kalau ini cagak natural tapi sudah Diraut, dibersihin kulitnya. sudah di custom lah ya. Custom gitu. Ini sudah di custom. Jadi kalau yang natural itu benar-benar natural, Masih ada kulitnya. masih ada kulitnya. Nah ini kan udah campuran lem ya. Lem. Nah, itu masih boleh. Masih boleh. Masih Kalau boleh. lem itu kan jatuhnya dibuat Ikat. ngepres kulitnya Supaya tidak terlupa. supaya tidak terkelupas satu itu, terus ya buat mungkin pegangannya jadi enak gitu. Dari situ itu aja sih, cuma sebenarnya intinya kita nggak boleh dibuang dari kulitnya itu. Oh, bener-bener natural. Bener-bener natural. Jadi ini mengingatkan masa-masa yang dulu. Ya. Pertama kali kita main ketapel seperti ini. Kita bapak kali. Kan bapak udah duluan, Pak. Lu belum, Bro? Sempet juga tanya teman-teman itu nanya, bisa nggak seperti ini? Masih ada rautan dikit. Kita saklek, nggak ada ceritanya, kita nggak ada ini. Kalau bisa masih ada daunnya, itu. Iya. Masih ada Cakep. daunnya. Iya, Buahnya, Bang. karena Tapi, bang, nah tadi sih sebenarnya ada juga yang nanya gitu. Bang nih kalau misalnya yang sudah ada dimerekin, gitu kan ada lah, Ya, ada. maker gitu kan. Nah itu gimana? Kalau di mereknya di bawah, karena kan udah hasil potongan, di bawahnya itu udah hasil potongan, Potongan. nggak apa-apa. Oh. Tapi kalau di atas, ya mohon maaf, kita nggak pakai. Oh kalau di sini gitu Ya. ya? Oh jadi kalau di sini udah nggak boleh bro? Iya. Merek di sini udah nggak boleh nih. lain Kalau sini. ceritanya kalau dia bekas potongan bang, Oh. Ada cabang. ada cabang di sini dipotong. dipotong, itu kita bolehin. Ya nggak apa-apa. Tapi dikasih merek nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak dikasih Karena itu merek, nggak dasarnya apa-apa. dia kan Karena dasarnya kan masih- emang udah potongan asli dari cabang. Oh. Nggak mungkin kan ada cabang dia pakai orang cabangnya. Iya gitu. iya 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 iya. Iya.
Nah, ini poinnya gimana nih? Kalau ini kategorinya cagak natural. Cagak natural. Nah, ini targetnya apa? Dia kaleng Kaleng juga? Ya, cuma berdiri. berdiri. Oh. Karena kita ngambilnya mungkin ada sulit kali ya orang-orang yang sekarang kan ya Sulit jadi- mungkin dari Bang Rijal sama Bang ini. Kalau saya sih agak Woi, ya master lah, master beda. Percaya saya. dengan kaleng konggoan. Yang gede. Ya nilainya apa? Kita ngambilnya kaleng berdiri. Jadi mungkin ya kalau dibilang gampang ya nggak itu juga sih. Cuman tergantung si pemainnya itu sendiri nanti kan. Ya. Makanya kalau kita kasih spinner Oh, bukan jigjag lagi ya? bukan jigak lagi, kita ambil kaleng berdiri aja. Kaleng berdiri. Poinnya sama. Sama tetap. Dengan 7 Tujuh kaleng, 7 tujuh kaleng, kamu. tujuh kamu. Jarak. Itu juga jadi bahan Jarak. perdebatan juga, Bang, sama kawan-kawan. Nah, ini Masa seru sih nih. lu nggak bisa ada toleransi? Masa sih lu nggak ada toleransi buat ini apa namanya? Dikit di situ. Ini keserut apa begini? Kita nggak ada toleransi. Adanya yang ada kita bikin masih ada daunnya tambah cakep. Begitu. Kita nggak ada toleransi, ada yang telur asin. Tiga dong. Ini keren nih bro. Artinya benar-benar bahwa mengenang masa lalu itu ya seperti ini. Jadi nggak ada lagi yang udah di custom dibentuk seperti apa. Ya mungkin mereka ini toleransi sedikit padahal buat pegangan Ya dia itu sebenarnya. kan ada begitu. Bukan begitu Bang Bojo. Betul. Ini Bang Bojo ini keren loh bro sebenarnya bro. Oh, iya. Jadi dia benar-benar saklek. Ini ketua panitia yang kemarin gua kenal ini, wah benar-benar pusing dia. Tapi ya itu mah berjalannya waktu, Bang. Iya. Nah, natural ini sebenarnya dari teman-teman ketapel ini, dia ada nggak sih sebenarnya apa ya namanya daya tariknya mereka? Kan ada nih, nah kategori ini ikutnya 100 orang, 200 orang dengan frame yang sudah di custom. Gitu. Nah, yang kalau yang ini kira-kira peminatnya banyak nggak sih sebenarnya ini? Mungkin apa? Dari sekian banyak pertandingan baru ya kalau yang full itu baru kita kayaknya deh. Yang benar-benar natural. Ini event pertama yang pakai cagak natural. Natural abis. Tuh, jadi makanya kita usahain benar-benar nggak ada dispensasi ya kita saklek segitu udah. Nah, itu caranya ya bro ya. Caranya misalnya ya pas lagi dipanggil kan tiba-tiba tahu main aja nih. Nggak kelihatan. Nah, apakah ada tim susnya nih? Ini boleh, ini enggak gitu loh Ya pada saat nanti dipanggil ada gitu. ada pemeriksaan. Oh iya. Sebelum dia main dikeluarin cagaknya kita periksa oh ini lulus silakan pakai. Oh, Tapi jadi kalau- sebelum masuk pertarungan. Nah sebelum masuk pertarungan wah ini nggak lulus ganti deh apa pinjam punya siapa siapa Kita terserah. perbolehkan minjem juga boleh. Oh, gitu. Iya. Beli boleh? Beli buat beli tambah. apa Enggak. lagi? Kalau memang beli boleh saya mau jual. Boleh besok gelar aja lah apa gitu. Tapi yang menarik begini, Bang. Itu rata-rata ada yang emang pecinta caglak ini. Mereka naik daun, Bang. Gara-gara kita ngadain begini. Iya karena pesanan pasti mereka- lah, pasti naik daun kalau dia ke bawah nggak mungkin. Nggak Pasti kalau mungkin. nyari cagak naik daun. Ada di atas Di atas. jadi naik nggak mungkin turun daun nggak ada di bawah. Tapi memang ada ya pecinta cagak ini. Iya, ada, Bang, banyak. Bener-bener cagak Iya, gitu ya. Spesialis saya. Spesialis ya. Jadi memang ketapel ini bisa menciptakan SDM bro. Jadi dari yang custom, jadi Yeah. teman-teman yang kreatif Yeah. bisa kayak UMKM ya bro. Iya, Ya, peluang usaha. Peluang usahanya sama seperti ini juga di pencinta caglaknya juga. Jadi turnamen-turnamen dan event-event yang ada di Indonesia ini di ketapel ini secara tidak langsung sebenarnya menciptakan peluang pekerjaan buat teman-teman gitu kan. Betul. sebetulnya. Setuju nggak Bang Bojo? Setuju, Bang. Karena gini, kita pernah menjalanin sejarah, Bang. Di saat kita 150 orang ini, iya. Sejarah bro. Iya. Ini emang kenyataan, Ya Bang. Allah, ya, Di situ ada yang
bagian jualan gotri ada bang. Oh, ada. Ada yang jualan Karet. ada gitu. Ekonomi juga jadi naik gitu, buat tambahan rumah tangga apa. Ada yang jualan frame ada yang jualan magnet ada bang. Waktu Jadi kita semua, anggota. semua apa ya namanya ya? Kebutuhan lah ya, kebutuhan atlet, kebutuhan yang pemain ketapel itu ada penjualnya. Ya? Ada penjualan bang. Itu masing-masing daerah pasti punya kali. Punya Ya. pasti. Dan itu buat istilahnya buat perputaran lah, perputaran uang di klubnya. Iya. Nah, nanti itu pialanya itu piala apa nih yang di festival? Piala kecotnya sendiri atau ada piala-piala dari Sementara ini kita pakai piala sendiri. Terus masalah ya dana emang kita kan kerja sendiri nih, maksudnya dari Sendirian? dari kita sendiri. Bocu nggak ikut? Ajak. Maksudnya dia ketua yang nyari sama anggotanya. Jadi di festival ini kita nggak ada ituan dari luar, nggak ada dukungan dari luar. Ya kemarin sempat ke dinas kebudayaan, cuma dari dinas waktu itu nyaranin suruh kita bersurat dan dia bilang belum ada dana. Jadi dia bisa ngebantu cuma sebatas pengisi acara. Oke. Nah, kebenaran kita kan cuma di ketapel aja fokus kita. Kalau diisi sama acara yang lain nanti ngerinya ketutup ketapelnya. Akhirnya kita udah cukup, nanti mungkin di festival event-event berikutnya berikutnya. kita bikin sewah mungkin. Ya. Dan kalau perlu kita angkat nih yang ada di Condet semua, UMKM-nya, terus kebudayaannya, entah itu kita panggil lenongnya, kita gabungin bareng. Cuma ya nyari tempat yang rada luasan. Iya, betul. Terus mereka itu support abis dari mulai UMKM ya, boleh nggak gabung? Kita bilang kita karena keadaan lagi masih COVID begini kita nggak berani. Oh ya, itu menjaga hal-hal yang seperti itulah. Ya, oke. Pesannya nih dari anak-anak kecot untuk perketapelan di Indonesia, khususnya di daerah Condet. Nah, pesannya apa nih buat teman-teman Ya. yang pegiat-pegiat yang nantinya juga akan mau bergabung? Nah, ini pesannya. Mumpung udah ada di YouTube nanti biar bisa, wah lu ada di Condet nih gitu kan, gua promo nih gitu. Jadi khusus orang Condet, emang di ketapel Condet tuh, di Condet sendiri baru kita doang. Dari Batu Ampar, Balai Kambang, Kampung Tengah tuh baru kita doang nih ketapel Condet, belum ada yang lain-lainnya. Maksudnya gini, mudah-mudahan ketapel Condet bisa bertahan. Amin. Dan buat ketapel seluruh Indonesia yang ada nih, klub-klub Indonesia, semua ketapel bisa bersatu, kita angkat bareng-bareng dah nih. Gak Amin. cuma di Condet, di seluruh Indonesia. Indonesia. Kalau bisa kita angkat bareng-bareng biar sebisa mungkin kita bisa ikut ke olahraga Yang berprestasi. Nah, itu. Mudah-mudahan dengan adanya event-event di Indonesia, para penggiat ketapel ataupun para atlet-atlet ketapel di Indonesia bisa berlaga dan bisa berprestasi. Dan tentunya silaturahmi. Nah, itu. Kopinya jangan lupa. Kopinya. Pertama Pikirannya itu. belakangan. Mungkin kasih info tambahan Nah. mungkin Bang, gimana sih misalnya kalau ada teman-teman baru yang ingin belajar, Nah. pengen main bareng, diinfoin Kemana nih? punya jadwal khusus nggak gitu buat latihannya gitu. Sebenarnya kita ada jadwal khusus itu malam Sabtu. Malam Sabtu itu khusus kita latihan. Lakber. Jadi kita main bareng. Tujuan itu ya sebenarnya karena main ketapel itu kalau kita main sendiri-diri mungkin rasa gregetnya itu rada kurang. Kan? Kalau kita main bareng mungkin ya ada aja yang namanya geget namanya itu pasti ada. Makanya kita latih main bareng itu Mental. kita larinya ke situ. Jadi kita bikin setiap malam Sabtu di base camp. Oh, di Gang basecamp yang di Mangga. Batu Ampar itu. Batu Iya, Ampar. Gang Mangga. Iya, Ada Mangga. ada syarat-syarat khusus nggak bawa kembang 7 rupa gitu mau latihan. Kalau emang niat buat main datang aja. Insya Allah sih kalau buat ketapelnya Ada. ada, nggak usah beli, dikasih gratis. Oh,
Keren. Gratis. Malam Sabtu ya? Malam Sabtu. Malam Gua malam Sabtu ke sono bro ya. Besok malam gua. Udah di woro-woro bro. Nah, Iya, jadi buat teman-teman kita apel nih di Condet, datang ke Condet di Jalan Batu Ampar, di Jalan Mangga, Jalan Batu Mangga, Ampar. Batu Ampar. Nah itu malam Sabtu, setiap malam Sabtu latihan. Ya. Kalau yang nggak punya ketapel mau gabung main ke Condet, dikasih Dikasih. sama Boncu. Iya. Bener nggak? Betul. Ya, sip, keren. Oh ya, satu lagi nih. Itu acaranya di mana nanti festival? Kita masih di Batu Ampar. Kebetulan ada gor Bulu tangkis. bulu tangkis. Jadi kita coba di situ. Indoor ya. Iya, Ya, indoor. indoor. Mainnya di indoor. Kita coba main di situ. Jaga-jaganya sih kan kalau sekarang lagi musimnya Iya. pancaroba Hujan. hujan nih Ya. gitu. Ya, alhamdulillah kita dapat di situ. Ya mudah-mudahan sih berjalan lancar dan Amin. tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Dan teman-teman klub yang ada di Indonesia nih ngerasa puas. Amin. Terus bisa ningkatin lagi dah Ya. ketapel Amin, amin, sendiri. amin. Patokannya sih cuman gampang. Bilang ada kandang monyet. Hmm. Kalau di Condet udah pasti kenal semua. Sebentar Pak, ngomong monyetnya tegas. Gua hampir menghindar, gua tegesin lagi. Kandang monyet. Udah hampir menghindar gini. Tendang monyet. Ya, gua lagi bingung ya patokannya kandang monyet. Nah, kalau mau kandang monyet udah nggak ada, itu aku bingung. Ya enggak, emang sebenarnya kandang monyet itu udah nggak ada. Jadi Udah nggak dulu ada. di Prapatan itu ada tokoh pengusaha. Nah, dia kayak melihara gitu, jual-jual juga. Oh, Nah, zaman makanya dulu, zaman dulu makanya disebut itu kandang monyet di situ. Jadi Terkenal ya, gitu. hampir seluruh orang Condet itu kenal. Nah, ini di mana? Tahu situ Kandang tempat. monyet udah pasti tahu di situ udah tempatnya. Oh, jadi jangan lupa nih buat besok. Jadi lu ketik mapnya kandang monyet. Aku udah keluar ya. Jadi dia tetap di Batu Di Ampar. Batu ya? Ampar, Di Jalan Batu Ampar 3, Batu RT2 RW 03. Gor Gor Gunung 3. Gunung 3. Jangan lupa tuh. Nah, untuk satu lagi untuk ketapel Condet. Pesan kesannya buat ketapel di Indonesia dan juga buat Iya, harapannya ya. harapannya ke depannya seperti apa? Kesannya Harapan ke depannya. harapan ke depannya ya. Mudah-mudahan sih kan kita banyak klub nih. Di Indonesia banyak klub, banyak ya pendiri-pendiri ketapel lah. Bisa bersatu. Terus bisa ngangkat nih ketapel yang ada di Indonesia ini bareng-bareng ya. Satu tujuan lah kita. Kalau masing-masing mau pada bawa caranya sendiri, gimana kita bisa maju, gimana bisa naik gitu. Kalau bisa sih ya kita bareng-bareng, toh nanti juga intinya buat ya generasi penerus kita. Karena saya lihat di ketapel ini itu dari tahun sebelum-sebelumnya, karena kasihan ngelihat generasi penerus nih, apalagi zaman sekarang ya lapangan susah. Terus buat ya salah satunya buat ngindarin anak-anak kita nih sebenarnya jangan sampai kecanduan sama HP. Ya. Tergantungan gitu kan, makanya kita coba dari ketapel ini. Ya mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng ngangkat ketapel. Terus kita meriahin lagi. Satu tujuan kita buat ke olahraga prestasi. Ya, amin. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya, Bro ya. Amin. Jadi ketapel di Indonesia bersatu. Tetap kayak slogan kita, jangan bicara kanan, jangan bicara kiri, bicaranya tentang Indonesia. Ya kan? Benar gak Bang Mocu? Ini gua Bang Mocu diem aja kalau dia lagi ngomong, Bro. Jadi kayak dengerin sama gitu. Kalau dia bahasa bilang senior saya bang. Oh, dengerin ya, Bro. Kalau dia bahasa, kita kan nanya bahasanya hormatin lah. Oke, sekali lagi promo buat festival Condet yang kedua. Silakan siapa Bang Bocu sebagai ketua panitia promo boleh di Woro-Woro. Ya. Satu tujuan, kita datang rame-rame ke Condet.
intinya sih kita silaturahmi lah. Kemarin kita lihat ada banyak video yang bahasanya tuh kena apa? Nyepet. Nyelepet itu kena di kecil. Datang dah ke Condet, ya enggak? Kita tunggu di Iya, Condet. kita tunggu di Condet. Salam silaturahminya Di festivalnya Festival Katapel Condet Wah. di di Gunung Tiga, Gunung Tiga Batu Batu Ampar. Ampar. Iya, jangan lupa. tanggal Tanggal 20 Maret Hari Minggu. hari Minggu 2022 Dari jam 8 sampai selesai. jam 8 sampai setengah. Jangan Nah. lupa berikut banyak anak yatimnya juga. Kita- Kalau ada rezekinya boleh dibagi-bagi. Amin. Nah, itu juga bro ya, salah satunya ya bro. Gue pengen bahas itu juga nggak ini. Keingetan, ya. Nggak keingetan. Ternyata festival. Ada acara lain ternyata Iya, di festival yang Condet selenggarakan nanti itu ada kayak semacam santunan anak yatim. Jadi memang nih Condet top banget. Ada Emang udah santunan tradisi kita, Bang. Gitu gitu. dari awal. Dari Iya. festival pertama Kita. kita udah Pertama sudah ada. Udah ada. Santunan itu kalau misalkan nanti di festival kedua kita hilangin, kayaknya janggal. Janggal. Ya udah Oh. kita usahain deh gimana caranya. Ya alhamdulillah buat yang hartanya berlebih, yang ingin beramal, alhamdulillah ada. Nah, mudah-mudahan semua terlaksana. Amin. Amin dan ada keberkahan Amin. di balik semua itu. Oke, nah pesannya untuk HM TV. Nah, harapannya ke depannya. Silakan dari Bang Buncu apa Bang Rijal. Ayo. Udah lu. Ya apa maksudnya biar HM naik gitu kan. Bang Buncu, harapan ke depannya HM dan pesannya buat kesan dan pesannya HM. Kesannya apa ya? Jangan ragu-ragu. OHM top lah. Enggak, apa untuk bicara masalah kita ngangkat Ketapel, OHM ya nomor satu lah, ibarat kita cuma OHM yang bisa ngangkat apa Amin, perketapelan kan. Amin, Itu amin, amin. Pesannya ya mudah-mudahan OHM bisa lebih naik lagi rantingnya, Amin. Sukses selalu. banyak penggemarnya, Amin. banyak pengikutnya, biar bisa nanti Ketapel di support terus sama OHM. Amin. Bang Buncu sendiri Sukses selalu. sukses lah. Tapi di subscribe. Subscribe lah, pasti. Gue sih cuma minta subscribe. Ajak teman-teman subscribe. Jangan lupa Like, subscribe. comment, share. Nah. Itu doang. OAM. Ya kan? Bener gak Bang Buncu? Betul. Ajak Nanti teman-teman kita ya. ajak seluruh Condet, jangan lupa subres. Subscribe. Oke, thank you Bang Buncu, Bang Rijal atas kehadirannya di studio HM. Mudah-mudahan acara festival Condet yang kedua berjalan dengan lancar, tanpa kendala apapun dan mendapatkan keberkahan. Amin. Kita selalu bersatu. Mudah-mudahan Ketapel di Indonesia tetap jaya. Oke, gitu aja teman-teman semua penggemar HM di Indonesia. Pembicaraan tadi kita di festivalnya Condet dengan Bang Buncu dan Bang Rijal. Nanti kita ketemu lagi di Ngotakin, ngobrol seputar Ketapel di Indonesia. Bukan bicara kanan, bukan bicara kiri. Bicarakan tentang Indonesia. Thank you Bang Buncu. Bang Rijal, thank you. Oke.